Gadis ini mendongak dan melihat seekor anak singa jatuh dari langit. Melihat makhluk kecil yang malang dan tak berdaya itu, ia membawanya pulang dan merawatnya. Tetapi begitu ia menutup pintu, seekor serigala putih yang membawa anaknya di mulutnya menerobos masuk ke dalam rumah. Gadis itu dengan penasaran mendekat dan menemukan serigala putih itu sedang menyusui anaknya. Pada saat itu, anak singa yang lapar itu dengan hati-hati bergerak maju dan meringkuk dekat dengan induk serigala untuk menyusui. Yang lebih mengejutkan lagi, induk serigala itu sama sekali tidak menolak anak singa tersebut. Terharu oleh pemandangan yang mengharukan ini, gadis itu memutuskan saat itu juga untuk mengadopsi kedua anak kecil itu. Seiring berjalannya hari, singa dan serigala itu secara bertahap menjadi sahabat yang tak terpisahkan, bermain dan bercanda riang setiap hari. Dalam sekejap mata, kedua anak itu tumbuh menjadi binatang buas yang perkasa. Tapi suatu hari, seorang ibu dan anak perempuannya mendarat di pulau kecil ini. Senang melihat orang asing setelah sekian lama, binatang buas itu langsung menyerbu ke arah mereka. Gadis itu langsung panik dan bergegas maju untuk menghentikan mereka, tetapi tanpa sengaja tersandung batu. Kepalanya terbentur dengan keras ke batu dan pingsan di tempat. Melihat pemiliknya tergeletak tak sadarkan diri, kedua binatang buas itu dengan cemas mengelilingi gadis itu meraung pelan, mencoba menggunakan suara mereka untuk menarik perhatian orang yang lewat agar datang membantu. Saat malam tiba, mereka tetap diam-diam berjaga di sisinya tanpa bergerak sedikit pun. Keesokan paginya, seorang turis mengunjungi pulau itu. Saat serigala putih melihatnya, ia segera mengeluarkan lolongan panjang meminta bantuan. Pria itu mengikuti suara tersebut dan menemukan gadis itu tergeletak di tanah. Setelah perawatan, dokter mengatakan kepadanya bahwa untungnya kedua binatang buas itu menghangatkan gadis itu, jika tidak, ia akan membeku sampai mati di malam yang dingin. Tetapi penjagaan yang menyelamatkan nyawa ini sepenuhnya mengekspos kedua predator besar ini kepada mata manusia. Serigala putih dikirim ke pusat konservasi untuk perlindungan, tetapi singa tidak seberuntung itu. Ia dipaksa dikirim ke sirkus, digunakan menjadi alat pertunjukan penghasil uang. Ketika gadis itu bangun dan mengetahui hal ini, ia keluar dari rumah sakit meskipun belum sepenuhnya pulih dan memulai perjalanan untuk menemukan mereka. Tak lama kemudian, kendaraan sirkus yang membawa singa berkeliling kota dan kebetulan melewati pusat konservasi serigala. Serigala itu segera mengenali auman singa dan merasakan sakit dan kesedihan dalam suara itu. Mendengar tangisan temannya memudar di kejauhan, serigala itu mengambil keputusan. Malam itu ketika staf tidak memperhatikan, ia menggali lubang di bawah pagar dan berhasil melarikan diri dari pusat konservasi. Ia berlari mengikuti jejak singa dan berhasil menemukan perkemahan sirkus. Serigala itu terus menggali dan dengan mudah menyusup ke area sirkus. Tetapi ketika mencapai kandang besi singa, ia dengan putus asa menyadari bahwa ia tidak dapat membuka pintu kandang yang kokoh itu. Jadi ia mengambil ranting pohon untuk digunakan sebagai alat mencoba membuka paksa kandang yang sangat kokoh ini. Singa yang dikurung juga maju untuk ikut berjuang bersamanya. Namun ranting itu tidak dapat menggeser kandang besi yang keras itu. Lebih buruk lagi, keributan yang mereka buat segera membuat pemimpin sirkus waspada. Serigala itu dengan cepat bersembunyi di balik sebuah kotak. Sang pemimpin sirkus memandang singa yang gelisah dengan bingung. Jadi dia membuka pintu kandang untuk memeriksa apa yang terjadi. Tetapi begitu pemimpin sirkus membuka pintu,